Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alif Abdillah Ananta dari 11 TKJA. Oke, di sini kali ini saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman ya. Jadi saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang suatu materi dari TKJ, yaitu tentang jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel itu? Jaringan nirkabel adalah suatu jaringan yang tidak menggunakan kabel, teman-teman. Begitu. Jadi kan biasanya jika jaringan kabel itu menggunakan kabel ya teman-teman. Seperti kita ingin mengirimkan file, kita harus menggunakan kabel. Lalu ada jaringan fiber optik dan kabel sebagainya ya teman-teman. Tapi jaringan kabel ini tidak menggunakan kabel teman-teman. Contohnya itu ada wifi di rumah, ada bluetooth ya teman-teman, hotspot juga. Begitu ya teman-teman. Nah, jenis-jenis jaringan nirkabel juga ada banyak nih macam-macam ya teman-teman. Ada wifi ya, atau yang paling umum lah ya, yang kita gunakan untuk di internet, di rumah, di sekolah, di kantor. Lalu ada bluetooth untuk transfer file sesama HP ya teman-teman. Jadi jika HP ini dinyalakan bluetooth, ini juga nyalain bluetooth, kita bisa terhubung tanpa kabel. Lalu ada seluler atau internet, ada 3G, 4G, 5G ya teman-teman. Lalu itu tuh digunakan untuk berkomunikasi teman-teman, atau ya untuk menerima internet smartphone kita. Lalu ada hotspot. Nah, hotspot ini digunakan untuk kita yang berbagi internetnya teman-teman. Begitu. Jenis-jenis jaringan nirkabel ini sangat banyak. Tapi yang paling sering dipakai itu yang sering pakai di sehari-hari itu kan biasanya wifi, ada bluetooth, ada jaringan seluler. Nah, hidup semua ini tuh membuat hidup kita lebih praktis teman-teman, karena tidak menggunakan kabel. Coba bayangin kalau kita pakai wifi tapi harus pakai kabel, HP kita kan akan sangat menyusahkan ya teman-teman. Nah, kelebihan dari jaringan nirkabel ini, mobilitasnya sangat tinggi. Jadi bisa di mana-mana ya teman-teman. Kita bisa pakai di mana-mana. Sangat fleksibel karena tidak menggunakan kabel ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai saat tiduran atau saat apapun. Lalu sangat praktis karena tinggal kita hubungkan saja koneksinya dan langsung terhubung tanpa harus mencolokkan kabel. Begitu. Lalu keunggulan utamanya jelas mobilitas. Kita bisa terkoneksi dimanapun selama ada sinyal ya teman-teman. Jadi kita bisa terhubung pada wifi kita selama ada sinyalnya, begitu teman-teman. Jadi bayangin aja kalau pakai kabel pasti ribet kan. Kayak aku mau kesini harus tarik-tarik kabel begitu. Tapi ada juga kekurangannya nih teman-teman. Kekurangannya itu sangat tidak stabil, kurang stabil ya teman-teman. Karena ini kan tanpa kabel, jadi si jaringan atau si koneksinya itu terbagi-bagi seperti wifi. Ada kan kita bisa harus pakai 3 atau 2 HP. Nah, ini tuh terbagi-bagi ke 3 HP ini ya teman-teman. Begitu. Lalu dipengaruhi juga oleh jarak dan hambatan. Jadi kalau misalnya ini rumah kalian gitu kan, di sininya ada wifi, lalu terhadang tembok. Nah, itu sinyalnya bisa terganggu ya teman-teman. Lalu jaraknya juga, karena jarak untuk penggunaan nirkabel ini sangat kurang teman-teman, sangat pendek maksudnya ya. Namun jaringan nirkabel juga punya kelemahan, ya gitu teman-teman, seperti yang sudah tadi ku bilang. Nah, jaringan nirkabel juga banyak kekurangannya karena ada kelebihan dan ada kekurangannya, begitu teman-teman. Lalu jaringan nirkabel sekarang juga dipakai di hampir semua tempat, di rumah, bahkan di perkantoran juga dipakai ya teman-teman, karena sangat efisien. Bahkan teknologi IoT seperti smart lamp, CCTV online, sampai smart TV, semuanya mengandalkan wireless atau jaringan nirkabel ini teman-teman. Lalu baiklah, begitu saja ya teman-teman. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran barusan? Jaringan nirkabel
jaringan nirkabel, ada jaringan tanpa kabel. Lalu, jaringan nirkabel ini sangat mudah, praktis, dan mendukung mobilitas. Tapi perlu diperhatikan keamanan dan kestabilannya ya teman-teman. Jadi, jaringan nirkabel adalah solusi modern yang memudahkan komunikasi, memudahkan komunikasi kita, tapi kita juga harus bijak dalam penggunaannya ya teman-teman. Karena jaringan nirkabel ini sangat rentan diretas begitu teman-teman. Jadi keamanannya kalian harus pastikan lagi bahwa jaringan tersebut aman begitu teman-teman. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Semoga materi ini sangat bisa membantu kalian. Saya Alif Abdillah Ananta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.